Pada tahun 1980 di Afghanistan terjadi perjodohan antara Muhammad Safia dan Rona Muhammad. Setelah beberapa tahun membangun biduk rumah tangga, Safia dan Rona tak kunjung dikaruniai seorang anak. Safia yang sangat ingin mempunyai keturunan pun mengajak istrinya Rona untuk bersama-sama memeriksakan diri mereka ke dokter. Hingga pada suatu hari, pergilah Rona dan Safia memeriksakan kondisi kesuburan mereka masing-masing. Dan dari hasil pemeriksaan medis diketahui bahwa Rona istrinya ternyata tidak bisa hamil. Semenjak itu, Safia memperlakukan Rona dengan sangat kejam. Rona kerap mendapat hinaan, cacian, makian, bahkan sampai dianiaya oleh Safia setiap harinya. Satu kesalahan sedikit pun langsung membuat amarah Safia memekar. Kamu itu bukan wanita seutuhnya. Kamu tidak bisa punya keturunan. Hinaan verbal seperti itulah yang kerap kali dilontarkan Safia. Karena merasa tak tahan dengan hinaan dan sikap suaminya yang sangat buruk terhadapnya, Rona pun mengizinkan Safia untuk menikah lagi. Pada tahun 1989, Safia menikah lagi dengan seorang perempuan muda bernama Tuba Yahya. Meski begitu, Rona tetap dengan setia mendampingi Safia saat pernikahannya. Dari hasil pernikahan ini, Safia dan Tuba dikaruniai 7 orang anak. Anak pertama bernama Zainab, anak kedua bernama Hamid, anak ketiga Sahar, anak keempat Giti, dan 3 orang anak lainnya. Ketujuh anak Tuba ini dirawat dan dibesarkan oleh Rona. Ia menganggap mereka layaknya anaknya sendiri, begitu pula dengan perlakuan anak-anak itu terhadapnya. Namun hubungan Rona dengan Tuba, si istri kedua, tidak begitu baik. Di rumah, Rona tak dianggap sebagai istri sah pertama. Ia diperlakukan layaknya pembantu oleh Safia dan Tuba, istri keduanya. Mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak-anak, mengurus sandang pangan seisi rumah, dan tetap mendapat penganiayaan dari Safia, suaminya. Keluarga Safia hidup kaya raya. Ia merupakan seorang pebisnis mobil bekas yang sukses di Afghanistan. Kehidupan keluarga mereka berpindah-pindah diakibatkan perang yang terjadi di Afghanistan. Pada tahun 1992 ketika perang terjadi, Safia dan keluarganya pindah ke Australia untuk mengungsi. Setelah itu mereka pindah ke Dubai dan menetap di sana selama kurang lebih 10 tahun. Di Dubai kekayaan Safia semakin bertambah. Bisnisnya mulai merambah ke bidang real estate dan bisnis properti. Di saat yang bersamaan, pemerintah Quebec, Kanada menawarkan program imigrasi dengan tempat tinggal permanen bagi pendatang asing dengan syarat harus berinvestasi di sana. Safia pun ikut program itu dengan menginvestasikan uangnya pada sebuah mall di kawasan Montreal, Kanada yang juga tak jauh dari rumah yang ia tempati. Maka pindahlah Safia ke Kanada dengan memboyong istri dan anak-anaknya kecuali Rona, istri pertamanya. Awalnya Rona tidak diikutkan sebab Kanada melarang keras aturan poligami. 5 bulan setelahnya diajaklah Rona ke Kanada, tetapi dengan menggunakan visa sebagai sepupu Safia berstatus asisten rumah tangga. Semenjak pindah ke Kanada, Rona benar-benar diperlakukan seperti pembantu. Setiap harinya ia diberikan uang sebesar $50 dan sama sekali tidak boleh menyentuh telepon rumah. Oleh karenanya, setiap hari Rona selalu pergi ke telepon umum untuk menghubungi keluarganya yang juga sudah terpencar di berbagai negara. Keluh kesah dan tangis selalu terdengar dari Rona, yang menceritakan perlakuan serta penyiksaan yang ia alami kepada keluarganya. Keluarganya yang sudah tak tahan dengan siksaan yang dialami Rona menyuruhnya untuk mengajukan cerai terhadap Safia dan kembali saja ke Afghanistan. Awalnya Rona tak ingin cerai karena ia masih memikirkan nasib anak-anak perempuan lainnya yang juga sama disiksa layaknya dirinya. Namun pada suatu waktu ia meminta cerai kepada Safia, tetapi Safia menolaknya disertai dengan hinaan terhadap Rona. Kita tidak akan pernah bercerai. Kau tetap di sini. Jangan pernah melawan atau aku akan membunuhmu. Liciknya Safia mengurung Rona untuk tetap menjadi pelayan mereka. Bahkan visa dan dokumen-dokumen Rona ditahan oleh Safia dan Tuba agar Rona tidak bisa melarikan diri atau pergi kemana-mana. Tidak hanya Rona yang mengalami kekerasan, anak-anak perempuan Safia juga turut disiksa oleh ayahnya. Ketika berumur 19 tahun, Zainab, sang anak tertua, bertemu dengan seorang pria Pakistan bernama Amar di sekolahnya. Mereka pun akhirnya berpacaran secara diam-diam. Dan hal tersebut tidak boleh diketahui ayahnya atau ia akan mendapatkan akibatnya. Pada suatu ketika, Safia berangkat ke Dubai untuk urusan bisnis.
Hamid, sang anak kedua yang merupakan anak laki-laki tertua, ditunjuk sebagai kepala sementara di rumah, menggantikan posisi Safia selama ia meninggalkan rumah. Hamid berwatak layaknya ayahnya, keras dan kaku. Ia merasa karena ia laki-laki, ia berhak mengatur kehidupan saudara-saudaranya, bahkan Zainab yang lebih tua darinya. Ia bahkan kerap kali melakukan kekerasan fisik terhadap Zainab. Suatu ketika, Hamid secara tak sengaja melihat Zainab kakaknya sedang makan berduaan di kantin sekolah bersama dengan Ammar kekasihnya. Hal itu membuat Hamid marah hingga Zainab pun diberhentikan dari sekolah dan dikurung di rumah. 1 tahun lamanya, Zainab bersekolah dari rumah. Ia diperbolehkan bersekolah khusus kelas malam dan harus ditemani Hamid. Merasa tak terima, Zainab pun berencana melarikan diri. Tekadnya bulat untuk pergi dari rumah yang selama ini mengekang kebebasannya. Pada 17 April 2019, ia mengajak Ammar untuk bertemu secara diam-diam di taman. Kepada Ammar, Zainab meminta agar dirinya segera dinikahi, tetapi Ammar tidak siap. Ia belum punya pekerjaan, juga belum punya rumah. Zainab kecewa dan memutuskan untuk kabur sendirian. Ia tinggal di rumah penampungan wanita di Women's Shelters Montreal. Hamid yang mengetahui bahwa Zainab kabur langsung menelpon 911 dan melaporkan hal tersebut. Tetapi kata petugas, ia tidak kabur. Ia sudah berumur 19 tahun. Ia hanya menentukan pilihannya sendiri. Ia keluar dari rumah atas kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan laporan Hamid pun ditolak. Di saat yang bersamaan, adik-adik Zainab juga menelpon kepolisian. Bukan untuk melaporkan Zainab, melainkan meminta perlindungan karena takut Safia sang ayah akan mengamuk dan menyiksa mereka. Maka datanglah petugas polisi dan Komisi Perlindungan Anak Kanada ke rumah Safia. Kepada petugas, adik-adik perempuan Safia menceritakan semua penyiksaan yang mereka alami. Tetapi tak lama kemudian, Safia datang dan mendapati mereka. Seketika, semua anak perempuan yang mengadu tiba-tiba menarik perkataan mereka karena takut. Kecuali Giti, si anak keempat yang umurnya masih lumayan belia. Ia menceritakan semua penyiksaan yang ia alami. Namun karena Giti masih kecil, keterangannya diragukan. Apalagi kakak-kakaknya telah menarik semua laporan mereka. Laporan itu pun ditindaklanjuti. Setelah berhari-hari mencari Zainab, Safia akhirnya berhasil menemukan Zainab di tempat penampungan wanita. Demi membujuk Zainab, Safia dan Tuba berjanji akan menikahkannya dengan Ammar kekasihnya, bahkan membiayai pernikahan mereka. Zainab pun luluh dan kembali ke rumah. Beberapa hari setelahnya dilangsungkanlah pernikahan antara Zainab dan Ammar secara tertutup. Tetapi terlihat dari kedua belah pihak sama-sama tidak rela dengan pernikahan ini. Ini dikarenakan masalah berkepanjangan antara Pakistan dan Afghanistan. Benar saja, dalam hitungan jam Zainab dan Ammar bercerai. Sahar, anak ketiga. Sahar merupakan anak perempuan Tuba yang paling dekat dengan Rona. Ia tidur dengan Rona dan sudah menganggap Rona seperti ibu kandungnya sendiri. Hingga ketika berumur 4 tahun, Sahar sudah dihadiahkan oleh Tuba untuk Rona menjadi anaknya. Sahar dianggap sudah bukan anak Tuba lagi. Sahar sendiri sebenarnya adalah anak kesayangan Safia sebelum Safia mengetahui bahwasannya Sahar lebih bandel dari Zainab. Setiap harinya, Sahar turun dari rumah ke sekolah dengan mengenakan jilbab. Tetapi ketika ia tiba di sekolah, ia melepaskan jilbabnya. Ia juga diketahui memiliki seorang pacar saat umurnya 17 tahun. Sahar adalah siswa yang frontal dan dekat dengan gurunya. Kepada gurunya, ia menceritakan semua penyiksaan dan pengekangan yang ia alami di rumah oleh Tuba dan Safia. Gurunya mengambil tindakan dengan melakukan pertemuan antara semua guru dan Komisi Perlindungan Anak, juga Safia dan Sahar. Dan lagi perdamaian menjadi kesimpulan. Namun hanya di depan orang luar saja. Begitu tiba di rumah, kembali Sahar disiksa oleh Safia. Pihak sekolah berkali-kali meminta Komnas Perlindungan Anak untuk memantau keluarga Safia. Namun sayangnya Komnas Perlindungan Anak enggan mengurusi kasus ini. Giti, si anak keempat. Ketika itu Giti masih berusia 13 tahun. Berbeda dengan kedua kakak perempuannya, Giti merupakan anak yang pemberani. Menyaksikan sendiri penyiksaan terhadap kakaknya hingga akhirnya ia mengalaminya membuat Giti menjadi pemberontak. Bahkan sejak kecil ia sengaja menjadi bandel agar diusir dari rumah. Berbagai kenakalan ia lakukan, mulai dari bolos sekolah, gagal ujian, hingga mencuri. Bahkan ketika dulunya petugas kepolisian datang, Gitilah yang berani menyuarakan penyiksaan yang ia alami di depan Safia dan Tuba. Giti sama sekali tidak takut.
Inilah mengapa Rona, Zainab, Sahar, dan Giti dianggap mencoreng nama baik keluarga. Pada 23 Juni 2009, tiba-tiba Safia mengajak semua anggota keluarganya untuk liburan ke air terjun Niagara. Sehari sebelumnya, Safia membeli sebuah mobil baru dan mobil inilah yang dikendarai mereka menuju ke air terjun. Safia dan keluarganya pergi liburan dengan menggunakan dua mobil, yakni Lexus dan Nissan. Di rumah ada satu mobil van besar yang sebenarnya bisa memuat semua orang sekaligus, tetapi Safia menghendaki agar menggunakan dua mobil. Di tanggal 24 Juni mereka sudah keluar dari perbatasan Quebec, dan di tanggal 25 Juni mereka sudah sampai di Niagara lalu menginap di salah satu penginapan di sana selama 4 hari hingga tanggal 29 Juni. Setelah check out dari penginapan Niagara, mereka check-in lagi ke motel, tetapi Safia dan Hamid hanya check-in untuk 6 orang dari total jumlah mereka 10 orang. Besoknya, pada tanggal 30 Juni, seorang penyelam menemukan sebuah mobil Nissan tenggelam di Kanal Kingston Mills Locks. Di dalamnya ada 4 wanita yang sudah tidak sadarkan diri. Mereka adalah Rona, Zainab, Sahar, dan Giti. Berdasarkan ketinggian air yang tidak mencapai 2 meter, polisi menyimpulkan bahwa keempat wanita ini sudah tidak sadarkan diri ketika mobil terjatuh. Pasalnya, jika dalam keadaan sadar, mereka masih bisa keluar dan meloloskan diri. Awalnya, kasus ini murni dianggap sebagai kecelakaan, hingga polisi menemukan mobil Lexus milik Safia juga mengalami kecelakaan. Bagian depan mobilnya pecah, dan tepat di bagian belakang mobil Nissan juga terdapat bekas ditabrak. Polisi pun curiga bahwa mobil Lexus ini sengaja menabrak mobil Nissan dari belakang hingga terjatuh ke dalam kanal. Maka datanglah kepolisian ke kediaman Safia untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari komputer Hamid ditemukan pencarian mengenai kanal Kingston Mills Lock yang berketerangan cocok untuk melakukan pembunuhan. Curiga dengan hal ini, polisi kemudian menempelkan alat kedap suara di mobil dan rumah Safia. Dan dari alat inilah polisi mendengar seluruh percakapan yang sangat keji keluar dari mulut Safia, Tuba, dan Hamid. Mereka berkata Rona dan ketiga anaknya memang pantas untuk dibunuh. Safia melanjutkan, bahkan jika keempat wanita ini bangkit lagi dari kubur, ia tak akan segan untuk membunuh mereka berkali-kali. Merasa sudah memiliki bukti yang cukup, polisi pun segera menangkap Safia, Tuba, dan Hamid dan kemudian diadili di pengadilan. Ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan bebas selama 25 tahun. Ini berarti ketiganya masih punya kesempatan untuk bebas. Sedangkan ketiga anak lainnya dirahasiakan identitasnya oleh hukum dan akan diberikan nama pengganti, juga perlindungan yang layak dan bisa melanjutkan kehidupan mereka. Itulah kisah keluarga Safia yang sangat mencengangkan warga Kanada. Menurut kalian, apakah pantas penghilangan nyawa ini dilakukan dengan alasan menjaga kehormatan keluarga? Silakan berpendapat sesuka kalian di kolom komentar dan tetap support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe.